Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di sini bersama Rapang. Salam Vison. Piu. Pemirsa, dimanapun kalian berada, semua dalam keadaan baik. Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat selalu. Kembali kita akan mereview sebuah rel dari merek Sino, tipe SEAGAME, size 4000 SW. Untuk membongkar rel membutuhkan 3 buah alat, kunci nomor 13, obeng, dan penjepit. Apa saja spesifikasi yang terdapat pada rel? Sebelum kita menuju ke rel, kita bahas packing terlebih dahulu. Pada box, untuk tampilan bagian atas terdapat tulisan SEAGAME Sino. Yang kita review adalah SW 4000. Pada bagian kolom bawah terdapat keterangan 15+1 ball bearing. Bodi dan rotor sudah terbuat dari aluminium dan menggunakan power handle yang di CNC. Samping depan dan samping belakang kurang lebih sama. Sementara untuk bagian samping kanan dan samping kiri terdapat spesifikasi. Bagian bawah polos skema. Pada bagian penutup tampilan kurang lebih seperti ini. Handle yang di CNC, side plate, bodi dan rotor berbahan aluminium, disupport menggunakan 15 bearing termasuk bearing one way. Kita perdengarkan terlebih dahulu suara clicker. Tidak terlalu nyaring tapi cukup. Putaran dengan sistem mengambang 15 ball bearing, tentu saja putaran sangat ringan dan sangat lembut. Bongkar. Pada bagian penutup spool sayang sekali tidak terdapat seal karet. Di sini saya menggunakan plastik sebagai pelindung. Suara clicker penutup spool cukup. Spool berbahan aluminium yang di CNC menghasilkan kualitas presisi. Model V-spool sangat membantu pada saat long case. Bagian spool merek Sino, tipe SEAGAME SW 4000 PG, power gear, gear ratio 5.2:1, line capacity 0,23 mili masuk sampai 300 meter, 0,28 205 meter, dan 0,33 bisa masuk 150 meter. Clicker, sistem pelatuk berbahan plat dan lonceng yang disatukan pada spool. Sistem pengereman, pada bagian atas terdapat joki washer yang berbentuk mangkuk, berfungsi sebagai bel pada saat penutup spool diputar. Saya rasa ini bukan dari besi biasa. Pada bagian pengereman menggunakan carbon tack 3 buah dan 3 buah washer sempurna. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung tutup kembali. Lanjut pada bagian handle, tidak terdapat seal, one piece. Ini yang sangat saya rekomendasikan, sempurna. Knob berbahan aluminium, disupport 2 buah bearing, sempurna pengaturan one way. Apabila ingin melepaskan clicker dan yang lain pada main shaft pengunci berbahan metal berbentuk C, harus memperhatikan melepaskan
spacer 2 buah, bearing, plat atau pelatuk clicker, melepaskan pin. Ternyata bisa. Terdapat satu buah pin dan satu buah pengunci dan satu buah skru sebagai pengunci baut. Setelah skru dilepaskan, apabila ingin membuka mur pada rotor, putar searah jarum jam. Begitupun apabila ingin mengunci, putar berlawanan dengan arah jarum jam. Terdapat satu buah bearing yang menyatu pada baut rotor. Masa penggunaan kurang lebih 1 tahun tanpa seal, tapi saya belum menemukan adanya tanda-tanda korosi. Spring guide dan lever trip berbahan metal stainless, line roller berbahan kuningan, disupport 2 bearing. Sejauh ini kita sudah menemukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bearing. Dikunci menggunakan plat berbahan stainless steel, 3 skru. Sebelum menarik pinion dan one way, hati-hati bagian bawah terdapat pair. Setelah melepaskan pair, kita sudah bisa menarik pinion gear. Pinion gear disupport satu buah busing berbahan plastik. Pinion gear sendiri berbahan kuningan atau brass. Penyangga one way berbahan stainless steel. Terdapat 4 spacer, disupport 1 bearing. Pada bagian pinion gear disupport 1 busing plastik dan 1 buah bearing tertutup. Untuk one way saya rasa tidak perlu saya melakukan pembongkaran, karena dari sini sudah bisa terlihat bentuk kurang lebih sama pada one way umum. Hanya saja pada bagian penutup atas pengunci one way terdapat 1 buah penutup berbahan aluminium yang cukup tebal. Biasa yang pernah saya temui hanya berbahan plastik atau grafit. Mesin bagian bodi dikunci menggunakan 4 skru. Apabila kita sudah memastikan bahwa keempat skru telah terlepas, kita sudah bisa langsung mengangkat side plate metal. Pada main gear terdapat 2 bearing pada side plate bagian kanan dan side plate bagian kiri. As main gear berbahan stainless steel, sementara gear berbahan zinc. Baik itu gear yang memutar oxidation gear, begitupun yang memutar pinion gear. Saya rasa zinc yang digunakan berbeda
dari sink yang digunakan pada rel-rel umum. Kelebihan dan kekurangan. Di sini juga saya tidak menemukan seal cover body pada bagian side plate maupun pada bagian body tidak terdapat seal. Untuk main shaft, dia berbahan stainless steel yang cukup tebal. Sejauh ini saya belum menemukan tanda-tanda korosi dari pemakaian selama kurang lebih 1 tahun. Lokomotif slider berbahan zinc, disupport 1 buah bearing. Seperti yang saya jelaskan tadi, main shaft berbahan stainless, oscillation gear berbahan zinc. Rel telah kita bongkar. Kekurangan terutama pada bagian sistem seal, di bagian handle, knob, di bagian skru rotor, begitupun pada bodi. Sama sekali tidak terdapat seal, tapi dengan bahan yang dominan stainless steel, saya rasa cukup untuk bertahan dari cipratan air laut. Hanya saja diperlukan perawatan untuk bagian bearing. Meskipun menggunakan bahan stainless steel, tapi masih terbuka. Hanya ada beberapa yang menggunakan bearing tertutup. Kesimpulan untuk rel ini adalah, saya rasa rel ini adalah rel yang paling saya rekomendasikan untuk rel dengan budget harga di bawah 1.500.000, bahkan sampai 1.700.000, atau bisa saja bersaing dengan rel-rel dari 2 juta ke bawah. Saya pastikan bisa bersaing dengan rel-rel 2 juta ke bawah. Rel ini sangat sempurna dan telah kita bongkar. Dominan bahannya adalah stainless. Oh ya pemirsa, apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah, akan saya coba jelaskan. Semoga review kali ini bisa menjadi referensi dan bisa membantu bagi Anda yang ingin membeli rel-rel dengan budget di bawah 2 juta. Saya rasa rel ini adalah rel yang sangat rekomendasi. Bahkan menurut saya pribadi, rel Shino Shigem adalah rel yang seharusnya Anda pilih apabila Anda ingin membeli rel dengan budget tersebut. Sekian review kita kali ini. Sampai ketemu di review-review selanjutnya. Sampai ketemu di trip-trip selanjutnya. Tetap di sini bersama Rafan. Salam Vison. Piu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.